Dia menjadikan Sebelumnya di Paman Sap. tempat nurani di dalam dirinya itu tempat dia bertanya. Akhirnya political aid, advisor, minister, secretary itu at the end of the day hanya memberikan masukan-masukan. Bukan orang yang punya warna kulit tertentu pada akhirnya dia menjadi bengis gitu. Semua orang tuh punya potensi-potensi menjadi orang yang rasis. Bahwa batang tubuh daripada peradaban Amerika ini adalah Judeo-Kristiani. Apakah gini, sahabat-sahabat kita dari NTT yang majority itu Nasrani, sahabat-sahabat kita dari saudara kita dari Tapanuli Utara yang majority itu beragama Kristen, tidak menjadi bagian Indonesia? Ya enggak juga. Pada para pendengar di seluruh dunia, inilah Paman Sap, disiarkan secara langsung di Total Politik dari Illinois, Amerika Serikat. Kepada para ponakan Paman Sap yang menonton channel Total Politik, jangan cuma ditonton, tapi juga di-subscribe. Karena dengan bertambahnya subscriber, Paman tambah semangat untuk membahas hal-hal yang tidak penting bersama Arpud Ariputra. Subscribe, tekan tombol lonceng, dan ting! Berita yang terbaru hari ini bahwa Trump mulai nyindir-nyindir, nyatir-nyatirin Fox News nih kayaknya nih. Oh, ini menarik. Ya, gara-gara Joe Biden mulai agak dapat ruang di Fox. dapat pojok-pojokan dikit di Fox. Kalau gue lihat gini ya. Nah, ini jadi tapi ini mungkin karena kita menggali hikmah ya. Jadi kita jangan baper sama politik gitu. Ya. Gue balikin di Indonesia, lu putar Metro TV, isinya Anies Baswedan semua sekarang, Wak. Iya dong. Iya dong. Kan? Dan gue merasa ya itu artinya ngitung juga. Iya kan, Bang Surya, wah ini Bang Surya bilang kan, wah Anies ini adinda saya katanya. Iya, kan jadi udah pusing lah para teman-teman kita kan, yang di Metro yang udah menghantam-hantam Anies selama ini kan, kasih ruang. Karena kan pasca Pak Jokowi, Pak Bang Surya mesti punya kuda baru kan, iya kan. Ya, nah salah satu adindanya ada The Promising kan, akhirnya dikerahkan itu Metro TV untuk memberitakan bagaimana penanganan COVID-nya Anies. Nah maksud gua, media ini juga pinter juga Pak. Kalau gue lihat Fox ini memang lagi main. Walaupun, nah ini nothing new juga. Hubungan antara Murdoch dengan Donald Trump, ini cat and dog relation. Di head and love relation. Jadi, Murdoch adalah orang yang menentang pencalonan Donald Trump dalam primary Partai Republik di tahun 2016. Dan dia gunakan Fox itu. Dan Donald Trump tuh misuh minta ampun. Dia slam, dia hajar. Dan akhirnya bro, waktu itu Murdoch sebagai makhluk politik. Dia bilang, kalau masih bisa yang lain, kenapa gue harus dukung Donald? Ketika masih primary. Tapi ketika Donald itu unbeatable, akhirnya dia pivot juga. Mau nggak mau. Nah maksud gue adalah, sebagai makhluk ekonomi politik, Murdoch memang sadar, dia ngitung juga. Karena gini, seluruh survei-survei sekarang di Amerika itu Trump udah ketinggalan dua digit. Di atas 10%. Tapi Trump nggak peduli. Toh di 2016 juga kayak gitu. Karena semua survei kan basisnya adalah populer se-Amerika. Nah, gue nggak tahu, jujur saja gue nggak kumpulin data per electoral college, per negara bagian, sehingga kita bisa convert gitu ya. Tapi melihat sentimen itu bukan kan jadinya Fox News juga main dua kaki dong. Oh jangan-jangan Biden menang. Karena kalau tiba-tiba Biden yang menang, terus masa Fox tiba-tiba mau hantam-hantam Biden, terus kan dia mesti punya hubungan dengan Gedung Putih. Gua lihat seperti itu. Tapi, nah, gua lihat Trump slam di Twitternya, dia hajar. Nah, gua lihat Trump mau ngegas karena Trump sadar meskipun Twitter sekarang sudah menyatakan Trump ini adalah musuhnya, dan dia selalu melakukan pemeriksaan, fact check terhadap tweet-tweetnya Trump, dan Trump itu marah betul. Tapi Trump nggak peduli karena dia menganggap Twitter dia berlindung di balik amandemen pertama, freedom of speech tadi, dan dia mengatakan Twitter adalah tempat dia berbicara direct langsung kepada pemilihnya tanpa harus melalui proses mediasi
apa istilahnya tuh diedit itu loh, apa Kurasi. redaksional itu apa namanya tuh? Kalau ke media kan kita diedit redaksi dulu gitu loh. Jadi bagi Trump kalau dia bahkan walaupun dia masih ke Fox News, masih ada redaksi yang memilih konten, yang memilih agenda setting, menentukan pembicara, dan itu ada kepentingan politiknya. Jadi dia memakai Twitter untuk menghantam Fox. Kenapa? Trump punya pengalaman. Waktu di Pilpres 2016 itu, dan begitu awal-awal memerintah, sempat Fox cubit-cubit Trump. Tahu yang terjadi? Drop ratingnya Fox. Dan tiba-tiba Fox dikirimi surat-surat daripada orang-orang konservatif. Orang Amerika tuh punya tradisi complaining gitu loh, Rip. Itu tuh bisa ngirim email panjang-panjang, ngirim surat tulisan tangan. Nanti seorang nenek-nenek misalnya di negara bagian red, kepada Fox News, kenapa kami sebagai ini, itu Presiden Trump adalah presiden kita. Fox sudah menghina, gitu. Jadi, kami nggak nonton Fox lagi. Dan dikirimi surat pembaca yang begitu banyak, dan ratingnya turun. Jadi, akhirnya Robert Murdoch terpaksa berdamai dengan Trump. Karena dia paham, sebagai makhluk politik, dia juga makhluk bisnis. Ketika dia berhadapan antara politik dengan bisnis, Murdoch memilih bisnis. Karena kalau rating turun, iklan turun. Dan Trump sadar dengan powernya itu. Bahwa kalau dia slam Fox, orang konservatif nggak nonton, Fox kehilangan rating. Gue membacanya seperti itu. Jadi, walaupun kalau gue lihat dari orang-orang liberal, Trump dianggap memang sakit jiwa ini. Orang udah nggak bisa ngontrol diri lagi. Dia udah nggak fit untuk office ini. Kira-kira gitu. Ya, dia juga bilang nih, ini menarik nih. Perusahaan obat gitu kan, habisin jutaan dolar iklan untuk ngelawan saya. Jadi gini, Bos. Hanya untuk menurunkan harga obat. Jadi, gini, Bos. 5 hari yang lalu, Trump ini mengeluarkan executive order. Nah, ini nggak rame. Dan executive ordernya adalah memotong biaya obat kelas CD itu di Amerika. 50%. Nah, 50% Donald Trump menganggap bahwa harga obat yang sama di Amerika dengan di Kanada dan di Eropa, jangankan dibandingkan Indonesia, itu lebih mahal, lebih dari 50%. Obatnya sama, mereknya sama. Karena apa? Di sini banyak sekali, dia menyebutkan itu ini, pihak ketiga, Bos. Banyak calo yang mendapatkan keuntungan. Dan pasti, bro, Amerika, ingat kan gue ceritain kemarin, yang pernah kita bahas, perusahaan obat ini ini backer daripada Partai Demokrat. Ini kan penyumbang Partai Demokrat. Nah, dia mau hajar bahwa, hey, kalian yang meneriakan healthcare, which is itu pemilih Partai Demokrat, kalian ini dibohongi oleh pendana daripada partai kalian sendiri. Nah, gua ini melakukan ini untuk itu adalah strategi dia untuk mendapatkan suara orang-orang di tengah yang cenderung lean kepada Demokrat. Tapi gampang dicuri gitu, gampang diambil gitu. Jadi orang yang pegangannya ke Demokrat nggak begitu kuat, diambil isu ini. Dia bilang, ketimbang gua melakukan kayak Obamacare, mendingan gua diskon harga obat. Karena toh daripada biaya berobat itu yang mahal itu biaya obat. Nah, dihajar, bro. Nah, gila-gilaannya perusahaan obat ini buat editorial TV, Bos. Trump. Lu nonton iklannya? Nonton gua, gila. Gimana iklannya? Ya maksud gua tuh kalau di Indonesia tuh gak akan pernah ada iklan kayak gitu. Nanti kita insert aja. Nanti gua kasih ke lu. Jadi dia bilang, Obama sama Biden 8 tahun ini aja nggak beres-beres gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi dia mau bilang bahwa Nah, tapi kan lu perhatikan itu yang gue bilang kemarin ya. Media itu attract-nya sama gaya dan pribadinya Trump. Jadi begitu Trump mengeluarkan kebijakan bersifat kebijakan, gak jadi isu kan. Lu aja telat mengamatinya kan. Karena itu kebijakan ekonomi. Sama kayak dia ngumumin misalnya, dia buat pengumuman dari 30 juta penganggur buka 2 minggu udah naik 6 juta. Enggak jadi berita, Pak. Tapi dia nggak pakai masker jadi berita gitu loh maksud gua. Jadi begitu berita soal perusahaan obat, lu bayangin, berita soal perusahaan obat itu, harga obat itu nggak sampai ke Indonesia. Iya. Karena kan dia itu kayak berita lewat-lewat aja gitu. Dia jadi koboi pasti nyampe ke Indonesia kan. Nyampe. Infus pakai apa tuh dulu tuh? Iya, pakai pokoknya pakai strain desinfektan. Infus ke paru-paru katanya. Nah, ini ada yang
yang seru lagi nih tweetnya Donald Trump nih. Ini kira-kira 9 jam yang lalu, masih hari ini lah. Oke. Eh, Tumben ya kita membahas aktual kan. ya, Paman Sap kan jarang bahas nggak aktual. apa-apa. Ini kan dipotong jadi banyak konten. Oh gitu. Ada aktualnya, ada sejarahnya. Nah, Oh nanti iya kita iya balik iya. sejarah Iya lagi. iya iya iya. Ya, Iya. ya. Sleepy Joe Biden is just a Trojan horse. Jadi dia kuda Trojannya Ya. kelompok radikal kiri gitu kan. Dia akan lakukan apa yang mereka inginkan. Terala. Ini gaya-gaya dia nih mulai main iblis dan ini ngomongin base nih kayak seperti yang lu bilang kemarin bahwa Donald Trump kan nuduh yang Luther itu jadi kelompok radikal kiri kan. Sementara yang KKK ini kan jadi kelompok kanan gitu. Nah, gimana lu ngelihat ini? Ini menarik juga ya. Nah, mungkin kita tambahin karena membahas aktual ya. Tapi ya, seru juga sih. Karena gini ya, kalau gue ngelihatnya ya kayak ya seperti yang lu bilang tadi, gue kok ngomongin kebijakan nggak diomongin orang. Ya sama ini nih ada yang menarik ya. Yang menarik itu Bill Barr. Ya. Itu habis bos. Bukan habis. William Barr kemarin nih seru. Jadi tuh dibully, pokoknya gini, orang-orang kongresmen Demokrat, jadi di Judiciary Committee di Kongres, wah Demokrat pada hantam semua, nganggap, tapi Barr ini kan udah sangat senior ya, nih. Yeah. Orang udah 30 tahun lalu di Jaksagung, dia jadi Jaksagung lagi, lu bayangin aja kan. Orangnya udah tenang, udah punya jam terbang tinggi, dan gimana ya, orang tuh makin tua tuh makin bisa, emosinya makin bisa drop ya, kontrol gitu. Berhadapan dengan kongresmen muda Demokrat yang sangat-sangat lapar ya gitu. Pedih gitu kan. Ya, dia tuh aja tenang gitu kan. Emosi terus kan. Nah, si Barr tuh enteng aja, Bro. Dia bilang, nah itu jadi isu juga di Barr. Barr bilang, bagaimana Anda membiarkan orang-orang di Portland yang putih-putih itu yang pakai senjata. Ini kongresmen keturunan India, Bro. Kan? Pakai senjata, terus white supremacy itu tidak Anda biarkan. Anda tidak mengirim polisi federal, marshal federal untuk membubarkan di Portland, tapi Anda itu berlaku berlaku diskriminatif ketika ini Black Lives Matter aktivis yang menginginkan penghapusan rasial sistematik. Anda kirim marshal dari federal kepada negara bagian gitu. Itu kan ada yang independent state yang diambil alih oleh radikal left di Portland itu, Bro. Ya tapi Barr kan nyantai, dia tenang. Ya itu beda, dia bilang. Kalau yang di Portland itu emang udah hancur, udah lumpuh. Makanya kita kirim. Kalau yang orang kulit putih kan dia melakukan ekspresi, dia nggak melakukan apa-apa gitu. Tapi itu akhirnya, Bro, pokoknya sampai kena emosi gini loh, kepancing emosi si senator Demokrat pada umumnya, kongresmen ini ngomong gini, waktunya saya bicara, aduh Anda harus respect saya sebagai anggota DPR, gitu loh, Bro. Ini kayak Muhammad Nasir marah-marah sama Dirut Inalum itu loh, Bro. Ini maksud gua, Barr itu dia senior, tenang aja, dia cool gitu kan ya, dan tiba-tiba, Bro, dibalas oleh berapa menit digas oleh orang-orang Demokrat liberal. Besoknya keluar, Bro, William Barr mainin ini, Bro, bagpipe-nya Scotland Brave, nyanyikan lagu Scotland Brave itu kan lagu yang sangat patriotik gitu, Bro. Jadi maksud gua, nah ini juga terjadi, Bro. Jadi bagi orang-orang konservatif, Barr ini orang the American gentleman, sosok negarawan yang menjaga nilai Amerika, daripada orang-orang liberal yang mengacau, Bro. Yang kiri merasa dia mau membebaskan Amerika dari rasial politik gitu. Jadi ya itu, Bro. Ini ada isu aktual lagi nih. AOC ya, Alexandra Ocasio-Cortez nih. Ya. Jadi dia masuk ke inner circle-nya Joe Biden. Gitu. Ya. Yang mana Joe Biden kan juga tidak disenangi oleh pendukung-pendukungnya AOC sebenarnya, anak mudanya Demokrat gitu kan. Jadi dia independen itu nulis it's a risky move katanya. Bahwa
AOC masuk ke dalam inner circle itu, dan itu berpotensi membuat pendukung-pendukungnya dia untuk resisten gitu. Gimana? Sebenarnya begini, makanya yang lucu sih, kemarin gue lihat tweetnya Biden tuh menarik. This election is not about stop Donald Trump. Jadi tapi adalah tentang bla bla bla. Tapi gue pikir dia nge-tweet kayak gitu, dia sadar bahwa orang mungkin yang teori gue itu, bro, orang milih dia itu bukan karena senang sama dia, orang nggak suka Trump. Iya, benar. Artinya gini, karena ini orang sangat dominan personalitinya, either you love or you hate, sehingga haters itu kayak orang ngalahin Ahok gitu, bos. Atau di Sumatera Barat nggak suka Jokowi. Nggak usah, ini Ahok aja yang lebih enak. Yang teori lama kita 40-40-30 itu. Waktu itu kan, kalau Ari Putra head to head, waktu itu bukan Anies, tapi Ari Putra, Ari udah pasti dapat 40, Pak. Iya. Ahok udah dapat 40, karena apa? Orang nggak suka sama Ahok, pasti pilih Ari Putra, siapapun itu. Jadi sendal jepit juga dapat 40, karena nggak suka, karena Ahok kepribadiannya dominan, sama kayak Donald Trump, orangnya dominan. Either senang sama dia, ya benci sama dia, gitu loh. Nah, balik lagi tadi, sementara Biden yang veteran ini, udah 40 tahun di politik ini, dianggap nggak punya konsep mandiri. Bayangin, AOC ini hanya bagian saja daripada story yang sama. Sebelumnya kan Sanders, yang dia pakai platform ekonomi daripada yang kedua nanti gerakan semangat ala AOC. Tapi Cortez ini menarik juga sih, Mas gua. Tapi dia sosok yang menarik. Dia waitress kan. Jadi dia bukan orang Ivy League, bos. Boston dia. Ya maksud gue bukan orang yang tamat sampai doktor gitu kan, dia sekolahan. Dia pernah jadi waitress bar kan, ya kan bro? Ya kan, jadi waitress bar, kemudian ini Puerto Rico punya nih ya. Puerto Rican dan maju dari daerah New York. Tapi bukan senator, DPR, anggota DPR, majelis rendah, House of Representative. Dan tapi dia sosok yang sama kayak Trump. Dia dicintai oleh para liberal, dibenci banget oleh orang konservatif. Ini orang konservatif anggap dia nggak tahu diri aja udah. Kalau di Indonesia tuh gue membayangkan nih kayak Samara Amani. Dia Samara Amani. Ini Samara. Bener, Samara dia. Kok kita punya pikiran yang sama kan, paman sama ponakan. Kemana lagi ibu paman ini bariskan? Halo Samara. Sama-sama di Amerika, Manda kan? Belum sempat mengunjungi New York. COVID-nya kalau udah nggak COVID, paman ke New York. Samara. Oke. Dan memang ya akhirnya ya Biden jadi orang yang tidak punya independensi ya dipandangnya, ya nggak bisa apa-apa juga. Iya, akhirnya maksud gue gitu ya. Ini khawatir nih gue. Ini sama lucu nih. Terjebak main personal. Lucu. Memang hati-hati sih. Tapi ya kalau orang pakai teori jurus, kan jurus dipakai apa saja. Di Republik pun kacau juga. Menyerang Biden ini personal. Udah tua, demensia, udah nggak ingat. Iya bro, itu kan itu juga seperti personal. pendukung Anda menyerang Pak Jokowi dulu. Kan begitu Pak. Iya kan? Iya kan? Kurus sama Personal. Kalau gua kan kan di dalam politik itu banyak faksi-faksi, Pak. Gua kan nggak setuju sama gitu-gitu. Gua tanya aja di internal dulu ya. Gua nggak setuju. Ngapain gua bilang? Gua bukan orang yang kayak gitu. Gue nggak pernah menyerang pribadi, ngapain? Yang diserang gagasannya. Tapi kan ada. Bapak ke TV bawa dokumen setebal ini, saya lihat. Gue bawa paper jurnal ilmiah, Pak. Abis itu gue dimarahin sama Ibu Irma. Iya kan? Iya. Oke, balik lagi. Jadi maksud gue, memang itu, cuman kan begini. Gue melihat konservatif juga terpancing juga untuk menghantam personal gitu. Karena kan begini, Biden belum pernah jadi presiden. Ceritanya apalagi sih yang lucu lagi itu memang gini ya. Jadi gini, karakter individunya Biden ini di tengah, Pak. Jadi dia orangnya nggak juga meledak-ledak. Gimana ya? Lu mau bandingin gua nih sama Dito Aryo Tejo, gua meledak-ledak. Dito diampain tuh lempeng, tenang. Ini apa? Iya bang. Enggak lah bang, ini kan gini bang. Kita udah semangat, dia juga tenang gitu. Nah maksud gua, Dito, ya itu maksud gua. Jadi,
si Biden itu orangnya tuh nggak meledak-ledak seperti Trump yang asal slam aja dia kan. Nah, maksud gua ditambah dia udah sepuh. Nah, gilanya medsos ini kan sinting, bro. Nih tadi baru gue lihat. Ada lucu lagi nih diiklanin lagi sama orang partai, diiklanin, Pak. Kalau di Indonesia kan nggak ada, Pak. Orang misalnya ngiklanin Pak Jokowi misalnya waktu dia masih pakai baju lusuh, diiklanin kan nggak ada, Pak. Ya. Sekarang sih udah bagus-bagus baju Pak Jokowi kan, udah baju-baju batik mahal kalau kata Budi Adiputro kan. Ya. Waktu masih wali kota awal-awal kan batik-batik, ya maksudnya baju jasnya kegedean, Pak. Ya. Sekarang aja udah jas bagus, Pak. Iya, gubernur juga jasnya kegedean dan orang Kegedean, mencintai sekarang Pak udah jas desainer internasional. Nah, maksud gua, orang mencintai maksud Pak Jokowi karena kedodoran itu, Paman. nah, itu maksud gua pernah bahas tuh. Jadi Ya. antara Jokowi yang kita dicintai banyak orang dengan Pak Jokowi yang udah jadi presiden itu beda. Ini udah Pak Jokowi. Bahkan Budi pun nggak berani manggil Jokowi. Padahal dia dipilih karena Jokowi adalah kita. Iya. Iya kan? Benar. Itu tuh. Jadi karena Jokowi itu kan karena dia adalah kita, dia adalah salah satu di antara kita yang ada di sana. Kan itu narasinya kan. Iya. Dia adalah salah seorang di antara kita yang ada di sana. Karena itu ya pilihlah kita, jangan orang lain gitu. Narasinya kita mereka. Problemnya sekarang kita ada feodalisme. Udah jadi presiden nggak berani manggil Jokowi nggak berani lagi Pak Jokowi gitu orang kan. Presiden gitu. Pak D. Bahkan yang dulu manggil Pak D aja nggak berani manggil Pak D, takut nggak sopan, takut ini gitu. Sama juga kayak gue ke Bang Edi, udah menteri nggak berani manggil Bang Edi, Bang Pak Menteri, ya kan susah. Gue ingat betul tuh waktu kampanye 2012 itu Pak Ahok tuh nyebutnya Mas Jokowi. Mas Jokowi. Nah, Nah, jadi nggak akrab. Sekarang udah nggak berani dia. Ya. Presiden sudah mengatakan. Kan. Karena memang gimana ya, itu ada jinnya, Bos. Lembaga presiden ini bajin, Bos. Jinnya ini yang membuat orang jadi gimana ya? Jadi gitu. Itu bro, ada juga di The American President. Nah, ini lucu nih kalau lo mau tahu. Michael Douglas, mesti nonton. Itu ketika Michael Douglas main biliar dengan chief of staff-nya, teman dia sejak kuliah. Teman sejak kuliah itu akhirnya main. Dia akhirnya Mr. Presiden juga. Dia marah. Don't Mr. President me. Katanya. Lu ini dari teman gua sejak gua sekolah. Nah gitu loh bro. Don't Mr. President me. Tapi kenapa? White House itu ada jinnya. Bahkan teman sekolah siap presiden. Nah gitu Pak. Tapi kan presiden human juga. Human juga. Ya, dan ini mungkin ini ya. Ini feeling gue ya. Ketika Mas Gibran jadi calon wali kota, ketika ketemu Jokowi, pimpinan partai, oh mantap itu Pak. Mantap itu. Itu udah yakin Pak, karena udahlah. Gimana pun lu bombardir di sosial media setiap hari. Tapi mantap Pak. Memang Mas Gibran paling top. Ini memang Mas Gibran. Ini bukan dinasti Pak. Ini memang kan Mas Gibran udah tepat memimpin pilihan rakyat. Nah, karena pemimpin ini, gue lupa ya siapa yang tulisnya, sang sastrawan yang nulis itu. Apa? Kepemimpinan itu apa namanya? The another side of coin leadership is kesepian gitu. Jadi kepemimpinan itu sepi, makin di atas makin sepi. Makanya teori Sengkunism itu ada Pak. Teori Sengkuni, pembisik-pembisik yang tidak hatinya baik ini, yang dia mau mengadu domba. Misalnya gini nih, lu jadi presiden kan, lu deket sama gua nih, udah deket sama gua. Tiba-tiba nih, karena lu presiden, lu udah punya pas pampres, waktu lu penuh. Gua ini tiba-tiba mungkin jadi apa? Oh, mungkin gua jadi dosen gitu di UI gitu. Gue jadi dosen kritis gitu. Gue dari dulu kan nggak bisa dikendalikan. Ngomong suka-suka gue aja. Asal gue rasa benar gue ngomong. Lu jadi presiden nih. Tiba-tiba gue ngomong. Iya ini. Ari ini memang sembarangan ini. Ini kebijakan ini. Ini bukan Ari yang saya kenal. Ini pasti dia sedang dibisik oleh pembisik-pembisik pencoleng. Kata gue nih. Gue jadi dosen di UI Depok. Lu jadi presiden. Tiba-tiba bos ada menteri. Lu anak buah lu, menteri sekretaris kabinet, mungkin di partai deket sama lu tiap hari. Dia bilang gini, Pak Menteri, ini Bang Miftah ngomongnya agak nggak enak nih. Dia bilang, Bapak nih begini. Wah, lu kan gini kan? Masa iya Bang? Cuman kan gini nih, lu nggak punya telepon, lu nggak pegang telepon. Kalau lu mau nelpon gua, lu harus suruh ajudan yang letnan atau yang kolonelnya ajudan, ada asisten ajudan yang letnan-letnan itu gitu loh bro. Lu bayangin, emang letnan sama kolonel nggak punya bos. Dia philosopher king. Kadang-kadang dia lagi berantem sama bininya di rumah, bos.
lu mau nelpon gua, telepon si Lennon ini, polisi ini atau tentara ini, ya kan, yang asisten ajudan nih, biasanya megang HP bapak nih, bro. Dia lagi berantem sama bininya, pasukan muda, bro, pasangan muda, karena dampingin presiden terus. Bininya marah, ini kenapa sih presiden terus ini, keluarga ini gimana? Stres, tiba-tiba lu ngontak. Nama ajudannya misalnya Ibtu siapa? Ibtu Fulan bilang ini dari Bang Ari, ini dari Bang Miftah. Dan dia harusnya tahu kan, oh gue nih abang lu gitu, abang lu dari dosen di UI, guru besar di UI, gitu kan. Dia tahu, tapi tolong sampaikan kebijakan yang ini begini, ini poin saya 1, 2, 3, 4, 5, dan kalau Pak Presiden ada waktu, tolong hubungin saya, ini penting, saya mau menghadap. Ini si ajudan lagi sebel, udah di skip aja sama dia. Dia nggak kasih waktu gua nelpon lu, tiba-tiba ada menteri sekretaris kabinet nggak suka sama gua, bos. Lihat gua di TV, baca gua di kolom, lihat di medsos. Dia bilang, Pak Presiden, itu Bang Miftah ngomongnya nggak enak. Memang Bang Miftah ini mulutnya ini, dia kan kenal sama Bapak Pak C. Ngomong begitu nanti dia, bos. Masa nggak bisa ngontak langsung gitu? Masa dia nggak ngomong? Berarti Bang Miftah ini udah didekat ya. Lu punya lawan politik, lawan lu Faldo. Kemarin Bang Miftah satu forum sama Faldo. Nah, gitu, bos. Berkawan-kawan dia berdua. Iya, wah berarti kan, dan lu jadi sakit hati. Habis itu, bos, ada acara apa gitu sama Mendiknas. Mendiknas itu gimana, rektor UI itu tolong disampaikan ke Bang Miftah. Gitu. Nanti rektor UI-nya kasih surat teguran ke gua. Gitu, Mbak. Iya kan, atau dia itu berarti direktur bilang gini, jangan, itu dulu dia deket, sekarang udah pecah kongsi itu Ari sama Miftah lagi berlawanan. Kan sering begitu, Mbak. Di politik kan sering begitu. Nah, makanya kayak Douglas sama tadi gimana tuh? Douglas tadi, jadi dia lagi main biliar, dia ngasih masukan. Gue lupa yang dia bahas, apakah soal cewek ini, soal si wartawan ini yang perempuan ini, bukan, soal si aktivis NGO yang jadi lobis lingkungan ini, yang akhirnya falling love sama si Michael Douglas ini, atau bahas apa gitu. Kebijakan gue lupa lah, tapi gue ingat banget, dia main lu nanti coba lihat American President tuh. Dia bilang, jangan lu manggil gue presiden gitu. Lu ini kan teman gue dari kuliah gitu. Dia chief of staff, Pak. Nah, karena ya gitu, bajin, kekuasaan tuh ada jinnya. Jangankan di Istana Merdeka, di White House juga ada. Don Mr. President me. Pasti selalu itu ya. Dan gue sih to some extent gue nggak begitu yakin ya. Ada orang yang mengatakan dirinya itu pembisik gitu. Untuk derajat tertentu nih ya, kecuali orang-orang tertentu lah. Terutama gini, maksud gue gini, Paman. Ya gimana, ketemu Pak Jokowi pasti radius 10 meter orang gitu loh. Radius 5 meter gitu loh. Bos, kalau ada yang bisa jadi pembisik, ya orang-orang yang dia nggak perlu itu. Mungkin potensinya tuh orang yang bersama beliau terus setiap hari. Nah, cuman kan orang-orang ini kadang-kadang ya, itu tadi yang gue bilang tadi ya, anak, ya keluarga, ya adik, yang bisa langsung tanpa ada protokoler ya. Atau orang masuk lewat ibu kan. Dulu bahkan ya, almarhum Ibu Pak Jokowi itu sering didatangi tokoh-tokoh. Emang tokoh-tokoh itu nggak mau lobby lah. Ya, gue tahu lah ada beberapa tuh. Iya. Sama dulu, bos. Bos. Lu ngomong aja namanya. Jangan, nggak enak. Kan orang punya cara. Nah, bos, itu lu nanti contoh zaman Pak SBY. Bos, itu lu nanti zaman Pak SBY banyak tokoh-tokoh datang ke juga neneknya Mas Ibas, Mas AHY datang. Ibu Ageng tuh, Ibu Pak Saru. Karena dianggap Pak SBY itu selain dengerin Bu Ani juga dengerin mertuanya. Nah, ini kan nggak ada di buku-buku teori, Pak. Iya, itu lu nanti gua titin tuh. Enggak lah. Titit. Jadi seolah-olah lu ngomong nama. Itu. Oke. Ini kayaknya kita udah kebablasan dan kepanjangan ini, Pak. Kacau nih, udah berapa jam ini, bos? Kayaknya hampir 2,5 jam, nggak terasa. Kacau nih kemana-mana. Ini gara-gara ini ya, ini jin daripada Abraham Lincoln berarti, bro. Kita buka dulu lah, biar berhenti nih. Oke. Sampai jumpa di Total Politik berikutnya. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.